Terus sampai kapan Kak kita ini ngelakuinnya gitu? Apa harus sampai benar-benar terkabul atau bagaimana? Padahal hajat-hajat kita banyak gitu. Kalau kita udah berhasil membuka satu goals, ya biasanya yang lain itu bakal ngikut teman-teman. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman kayak lagi kepingin karir sama jodoh misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Dianda Sutari. Oke, meskipun di belakang aku ada kursi, tapi aku lebih suka lesehan seperti ini. Lebih nyaman ya teman-teman. Oke lah, abaikan tentang itu. Di video kali ini, aku ingin share ke teman-teman terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang ini. Kak, kalau ngamalin sholawat itu boleh nggak sih untuk berbagai macam hajat gitu? Riyadhos sholawatnya itu untuk satu hajat aja atau untuk berbagai macam hajat? Ini juga sama juga berkaitan dengan kayak teknik loa Kak. Kalau nulis scripting itu satu impian aja atau gimana gitu. Atau boleh banyak impian dalam satu scripting dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menanyakan tentang hal itu. Boleh nggak riyadhos sholawat sama kayak nerapin loanya itu untuk banyak hajat atau hanya untuk satu hajat aja. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan ini? Simak terus videonya ya. Pada dasarnya itu tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan misalnya dalam satu kali kita berdoa itu mengutarakan banyak hal. Bahkan kita mungkin misalnya dalam suatu rangkaian doa yang kita baca, kadang kita minta keselamatan, kebahagiaan gitu ya. Doa untuk orang tua, doa untuk saudara, doa untuk pasangan dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah gitu, nggak ada larangan untuk mengutarakan banyak keinginan, banyak hajat dalam satu doa. Itu tidak ada larangan, jadi boleh-boleh aja. Nah, tapi di sini ya teman-teman, kita mau ngebedain antara riyadhos sholawat istimewa dan juga teknik law of attraction dalam mencapai hajat-hajat tertentu yang ada dalam hidup kita. Jadi gini, kita kan biasanya banyak sekali keinginan, banyak sekali hajat, banyak sekali target hidup yang ingin diraih. Tapi pasti ada yang diprioritaskan kan? Atau gini deh, teman-teman bisa kayak menulis list ya. Menulis apa aja yang kita inginin atau hal apa aja masalah-masalah yang pingin kita selesain. Nah, di antara banyak sekali yang pingin kita raih atau yang pingin kita selesaikan, pasti ada yang diprioritaskan kan? Nah, disitulah letaknya apa yang kita prioritaskan itu yang akan kita riyadohin secara istimewa ya, riyadhos sholawat secara istimewa, dan juga kita nerapin kayak scripting, afirmasi, visualisasi, dan action itu prioritaskan untuk satu itu dulu. Sama halnya dengan ini, amalan sholat sunnah, sholat hajat. Nah, biasanya kalau kita mau ngamalin sholat hajat, itu kan setelah sholat hajat kita cuman minta satu jenis hajat aja. Nah, jadi sama tuh kayak gitu. Untuk riyadhos sholawat istimewa dan juga untuk nerapin loa kayak scripting, afirmasi, visualisasi. Nah, itu kita prioritasin untuk satu impian aja dulu atau satu hajat dulu. Kenapa? Karena kayak gini. Kalau kita langsung minta banyak hal dalam sekaligus ya, itu bisa jadi chaos gitu, kayak kacau gitu loh teman-teman. Sama kayak kalau kita ini ya, meskipun kita punya kayak kemampuan yang hebat banget, tapi kalau kita langsung dikasih banyak pekerjaan dalam sekaligus, dalam sekali waktu, itu pasti kita kayak langsung error gitu ya, error. Kita harus ngelakuin banyak hal dalam sekaligus gitu. Nah, supaya itu tidak chaos, supaya kita tidak kacau, nah baiknya emang dalam mencapai target-target yang kita inginkan, hajat-hajat yang kita inginkan, itu emang one by one, satu persatu gitu. Nikmatin prosesnya satu persatu. Jangan langsung gerudukan banyak hal gitu, karena kita sendiri yang bakal kacau. Sebelum itu, aku pengen ngejelasin dulu nih secara singkat tentang riyadhos sholawat istimewa. Nah, jadi ngamalin sholawat itu kan sebenarnya tidak ada tata cara yang mengikat ya teman-teman, bebas dilakuin seperti apa aja. Teman-teman bisa simak beberapa video aku yang sebelumnya ya, bahwa ngamalin sholawat itu sebenarnya tidak ada tata cara yang mengikat gitu, jadi bebas. Nah, tapi untuk riyadhos sholawat istimewa itu emang kita kayak ngamalin sholawatnya ya, baca sholawatnya itu
kita lakuin secara istimewa. Maksudnya di sini kita pilih waktu yang mustajab, dihabiskan dalam sekali waktu, ya, dan hanya untuk satu hajat aja. Nah, di luar riyadhus sholawat istimewa, teman-teman bebas mau ngamalin sholawatnya itu seperti apa. Dan mau berdoa banyak hal juga nggak apa-apa. Tapi khusus gitu ya, untuk satu hajat yang benar-benar pingin diraih, coba diriyadhohin secara istimewa. Kita pilih waktu yang benar-benar khusus untuk satu hajat itu aja gitu. Kalau teman-teman pingin lebih tahu, lebih jelas, lebih detail tentang riyadhus sholawat istimewa, aku saranin teman-teman untuk ikut kelas online materi basic yang biasanya aku adain. Nah, teman-teman yang pingin ikutan kelas online materi basic tentang riyadhus sholawat istimewa dan juga basic law of attraction, teman-teman bisa hubungi admin kita di nomor ini. Atau yang kepingin kepo-kepoin tentang kelas online ini, teman-teman bisa follow Instagram aku di @deandasutari. Jadi dari 24 jam hidup kita tentuin waktu ya yang emang khusus ngamalin sholawat dengan jumlah tertentu, dihabiskan dalam sekali waktu. Nah, habis itu berdoa tentang satu hajat yang pingin kita raih. Nah, oke, jadi clear ya tentang riyadhus sholawat istimewa itu untuk satu hajat. Nah, kemudian sama juga halnya dengan menerapkan teknik-teknik loa, entah itu scripting, afirmasi, visualisasi, itu juga baiknya, bagusnya one by one untuk satu hajat aja dulu. Contohnya nih, teman-teman yang mau menerapkan teknik scripting. Nah, jadi kita dalam menulis scripting itu hanya untuk satu impian aja dulu, ya. Terus Kak, berarti kita mengulang-ulang terus dong dengan kalimat yang sama? Enggak, beda. Nah, kalau kalimat scripting itu beda dengan teknik menulis loa yang lain ya. Kan ada banyak tuh teknik-teknik loa yang pakai tulisan juga. Tapi kalau yang scripting, itu kalimatnya tidak bikin jenuh gitu. Tidak harus diulang dengan kalimat yang sama setiap harinya. Teman-teman bisa mengubahnya misalnya di kayak kalimat kebersyukurannya diubah ya. Jadi kan tiap hari tuh ada hal-hal yang patut kita syukuri gitu. Nah, berarti kan tiap hari, tiap kita scripting, kalimat kebersyukurannya bisa beda-beda. Ya, kalimatnya tidak harus monoton, harus sama setiap harinya gitu. Nah, teman-teman yang pingin tahu tentang scripting seperti apa detailnya, silakan simak video yang ini. Ya, aku udah upload beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi itu kita bikin scripting, kita bikin afirmasi, kita kok bikin afirmasi sih? Kita melaksanakan afirmasi, kita visualisasi itu untuk satu target aja dulu, satu fokus gitu ya. Fokus pada satu hajat dulu. Nah, terus sampai kapan Kak kita ini ngelakuinnya gitu? Apa harus sampai benar-benar terkabul atau bagaimana? Padahal hajat-hajat kita banyak gitu kan. Nah, untuk batas menggantinya ya, batas untuk kita ganti impian kita yang selanjutnya, tidak harus sampai hal itu terkabul. Ya, tapi sampai kita benar-benar bisa detachment. Sampai kita benar-benar kayak melepaskan sepenuhnya gitu, bertawakal, mewakilkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau kita udah berhasil di fase itu, maka kita boleh ganti ke hajat yang berikutnya. Nah, indikatornya kalau kita benar-benar udah detach ya, detachment itu kan lawan dari attach ya. Attachment itu kan terikat, melekat. Nah, sedangkan detachment itu adalah tidak melekat atau lepas. Nah, jadi kalau kita udah detachment, itu artinya kita udah nggak kepikiran lagi, nggak merasa khawatir lagi, nggak merasa gelisah lagi. Bahkan meskipun hajat itu belum terkabul, kita kayak udah lepas gitu loh. Kita udah, lega. Ya, padahal itu belum terkabul. Tapi kita udah kayak bener-bener lepas, entah terkabul, entah enggak. Entah tahun ini atau tahun berikutnya, kita udah bener-bener lepas, ikhlas sepenuhnya. Nah, baru deh kalau kita bener-bener udah tidak melekat lagi dengan hajat yang ingin kita raih tersebut, kita boleh ganti ke hajat yang berikutnya. Jadi feel-nya, perasaan kita udah menerima, perasaan kita udah bener-bener tenang gitu ya. Entah terkabul atau enggak, aku udah tenang gitu. Aku udah ngerasa terbebas gitu. Udah diwakilkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau udah sampai di fase itu, kita boleh ganti ke next impian kita yang lain. Karena kalau orang udah detachment, itu artinya udah siap gitu, udah siap menerima pengabulan doa tersebut, menerima keajaiban tersebut. Karena perasaannya udah benar-benar lega, nggak khawatir lagi, nggak gelisah lagi, meskipun hal itu belum terjadi.
Nah, jadi itu ya teman-teman terkait dengan Riyadhos Sholawat Istimewa dan juga nerapin teknik loa dalam menggapai impian kita. Satu impian aja dulu atau berbagai macam impian boleh dilaksanakan sekaligus. Prinsipnya sama seperti saat melaksanakan amalan sholat sunnah hajat ya. Jadi satu sholat hajat itu biasanya untuk satu hajat aja gitu. Jadi untuk Riyadhos Sholawat Istimewa dan juga untuk teknik-teknik loa kayak scripting itu fokus pada satu goals dulu gitu. Nah biasanya nih juga ya, kalau kita udah berhasil membuka satu goals ya, biasanya yang lain itu bakal ngikut teman-teman. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman kayak lagi kepingin karir sama jodoh misalnya ya. Coba bener-bener kamu fokusin pada satu prioritas dulu, misalnya ke karir dulu. Nah, siapa tahu nih nanti kalau karir kita udah terbuka ya, siapa tahu ntar di tempat kita kerja atau saat kita ngejalanin bisnis kita, usaha kita, kita bakal ketemu sama jodoh kita, kayak gitu. Jadi kayak one by one, tapi dengan satu pintu terbuka, itu akan membuka jalan ke pintu-pintu hajat kita yang berikutnya, kayak gitu. Baik teman-teman, segitu aja dari aku untuk video kali ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas online Dream Life Institute, entah itu kelas basic atau kelas abundance ya, teman-teman bisa hubungi admin di nomor ini atau langsung follow aja Instagram aku di @dndasutari. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.